warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijidan Sofri Arifin dari Prodi KPI 2 dengan NIM 22210301001. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hilmi Azizi, MPDI yang telah membimbing kita dari awal masuk perkuliahan sampai dengan ujian akhir semester kali ini. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari Bapak Hilmi, yang mana dalam ujian ini terdapat 5 soal pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama adalah jelaskan tentang Ma'rifatul Quran meliputi pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca bacaan atau lafal tertentu. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Fungsi diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, serta penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan isi kandungan dari ayat Al-Quran ini meliputi akidah, setelah itu ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan. Soal kedua adalah jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Pengertian as-sunnah adalah perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang diajarkan dan diikuti oleh umat Islam sebagai bagian dari ajaran Islam. As-sunnah dapat ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Dan al-hadis adalah kumpulan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang dikumpulkan dalam sebuah kitab. Hadis berisi tentang pelajaran dari Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum Islam. Adapun yang dimaksud dengan khobar adalah laporan tentang kondisi suatu tempat atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini termasuk laporan tentang kejadian, keputusan, peristiwa, dan peristiwa yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian pengertian dari athar itu sendiri adalah kisah-kisah yang berasal dari masa lalu yang menceritakan tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa itu. Kisah-kisah ini dikumpulkan dan dibuat untuk membantu umat Islam memahami ajaran dan praktek Islam. Selanjutnya, untuk perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hadis qudsi adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi ini tidak berasal dari Al-Quran, tetapi merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis qudsi berisi kata-kata Allah yang diterjemahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Hadis qudsi disebut juga dengan hadis Allah, atau bisa disebut juga hadis kudus. Hadis qudsi berisi ajaran-ajaran Allah yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, tata krama, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama yang mencakup ajaran agama dan konsep moral. Al-Quran berisi ayat-ayat yang disampaikan dalam bahasa Arab. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam, serta sebutkan syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Ijtihad adalah proses mencari hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam yang berlaku secara kreatif. Ijtihad merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan hukum yang tidak dapat ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam yang ada. Adapun syarat untuk menjadi seorang mujtahid adalah yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, dia harus bisa berbahasa Arab, karena Al-Quran dan As-Sunnah itu kan diucapkan oleh Nabi dalam bahasa Arab. Jadi harus bisa bahasa Arab. Yang ketiga adalah memiliki pengetahuan tentang
ilmu Al-Quran, ya, seperti asbabun nuzul, ayat Al-Quran dan hadis beserta seluk-beluk dan tafsir-tafsirnya, serta memiliki pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Baik, untuk soal keempat adalah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Baik, awal kemunculan aliran serta ilmu kalam ditandai dengan munculnya kelompok dari pendukung Ali yang memisahkan diri mereka karena tidak setuju dengan sikap Ali yang menerima tahkim dalam menyelesaikan konfliknya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebutan bagi setiap orang yang keluar dari imamnya dan telah disepakati para jemaah, baik dia keluar pada masa sahabat, Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in, itu sebutannya adalah Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam ilmu kalam. Ajaran pokok firqah Khawarij adalah khilafah, dosa, dan iman. Menurut paham mereka, dosa yang ada hanya dosa besar saja, tidak ada pembagian dosa besar dan kecil. Semua pendurhakaan terhadap Allah adalah berakibat dosa besar dan menjadikan mereka kafir. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh aliran Khawarij. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran Qadariyah. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Menurut aliran ini, Allah tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusialah yang menciptakannya, dan karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik surga atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk siksa neraka atas segala amal perbuatannya yang salah. Maka Allah berhak disebut adil. Yang keempat yakni aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa. Menurut paham ini, manusia tidak hanya bagaikan wayang digerakkan oleh dalang, tetapi manusia dan Tuhan terdapat kerjasama dalam mewujudkan suatu perbuatan, dan manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melaksanakan perbuatannya. Yang kelima adalah aliran Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapatkan nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Yang keenam yaitu aliran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah Nabi dan para sahabat beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Menurut Ahlus Sunnah, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah qadim dan bukan makhluk. Dan yang ketujuh ada aliran Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pengikut Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritualnya dan keagamaannya itu selalu merujuk kepada keturunan Nabi. Baik, untuk soal yang terakhir adalah soal kelima, yakni jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam dan bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini. Baik, yang pertama, dasar berfilsafat dalam Islam. Filsafat sebenarnya bukanlah hal yang dilarang dalam Al-Quran. Bahkan di Al-Quran sempat ada ayat yang menganjurkan untuk berfilsafat. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 8, setelah itu ada Al-Baqarah ayat 164 dan Al-Hasyr ayat 2. Adapun ilmu filsafat yang dilarang, yakni seperti filsafat yang menyebabkan pengingkaran terhadap Tuhan, terhadap malaikat, Rasul, kitab, dan hari akhir. Menurut yang pernah saya ketahui dalam penjelasan Bapak Farudin Faiz, jadi beliau menjelaskan tentang apa yang pernah dikatakan Al-Kindi. Jadi Al-Kindi ini seorang filosof muslim. Jadi beliau ini pernah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun manusia itu tidak bisa menolak filsafat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya
Dan jika dia menolak filsafat, dia harus membangun argumen untuk meyakinkan dirinya bahwa dia benar gitu. Dan argumen itu termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang yang bilang saya anti filsafat, nah ketika kita tanya, nah, kenapa alasannya anti filsafat gitu? Alasan saya anti filsafat karena filsafat itu demikian. Nah, ya selamat, Anda sebenarnya sudah berfilsafat. Jadi mungkin itu saja jawaban UAS saya pada matkul pengantar studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.